Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Pemerintah berencana memperkuat aturan perlindungan anak-anak di ruang digital. Dan salah satunya dengan aturan batasan usia bermedia sosial. Peraturan pemerintah akan dibuat terlebih dahulu sebelum akhirnya menggodok undang-undang bersama DPR. Ini memang mengundang reaksi tersendiri ya di masyarakat. Kita akan dengarkan langsung bagaimana masyarakat melihat wacana ini. Dan inilah pembahasannya bersama dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dan juru kamera Yohanes Bosko dalam segmen Santap Siang. Ya pemirsa, pemerintah berencana untuk membuat aturan guna menghadirkan ruang digital yang ramah bagi anak-anak. Ini menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghindarkan anak-anak dari ancaman yang ada di ruang digital, khususnya di media sosial. Lalu bagaimana nanti aplikasinya dan apakah masyarakat setuju dengan wacana ini? Saya akan ajak Anda untuk membahas bersama teman-teman saya sambil santap siang di Brew and Bite Cafe and Resto di Kebun Jeruk. Ikuti saya. Brew and Bite Cafe and Resto di Geraha Handaya, Jalan Perjuangan nomor 12A, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, hadir dengan konsep perpaduan coffee shop dan restoran. Brew and Bite menawarkan tempat yang cozy dan estetik, yang biasanya menjadi pilihan santap siang, meeting, ataupun sekedar ngopi santai. Tempat ini cocok untuk nongkrong ataupun merayakan momen-momen penting bersama orang-orang terdekat. Menunya beragam. Pecinta kopi bisa menikmati kopi gula aren Papua, kopi lotus, hingga sea salt coffee. Untuk makanan berat, ada menu andalan seperti nasi goreng Papua, ayam bakar bumbu rujak, bubur Manado, dan masih banyak lagi. Pengunjung juga bisa memesan snack seperti sukun goreng Papua dan kue lontar dengan cita rasa yang dijamin lezat. Jadi, jangan lupa mampir ke Brew and Bite Cafe and Resto. Wow, gokil. Makasih, Kak. Ya, Oke, terima kasih. Ya pemirsa, sekarang saya sudah ada di Brew and Bite Cafe and Resto di kawasan Kebun Jeruk dan tentunya sudah ditemani oleh makanan ini yang akan menemani santap siang kita hari ini. Dan tentunya ada teman-teman saya di sini. Ada Viani, halo Viani, kabar baik? Halo, selamat siang, kabar baik. Ada Kakak Bona di sini dan juga ada Kakak Yewen di ujung sana. Nah, kita akan berdiskusi terkait dengan memberikan atau menghadirkan ruang digital yang aman untuk anak, spesifiknya adalah pembatasan usia untuk penggunaan media sosial. Nah, sebelum kita diskusi, kita simak informasi berikut terlebih dahulu. Penggunaan media sosial direncanakan akan dibatasi utamanya bagi anak-anak. Wacana ini dimunculkan pertama kali oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid usai berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto yang membahas strategi pemerintah melindungi anak-anak di ruang digital pada 13 Januari lalu. Pemerintah akan menyusun draft peraturan pemerintah lebih dulu, seiring mengkaji regulasi yang lebih kuat. Kita keluarkan aturannya sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI menilai perlu adanya kajian mendalam, termasuk soal penentuan usia bermain medsos. Keputusan berapa usia anak boleh bermain medsos harus dikaji melalui berbagai pendekatan ahli. Ya, nah, jadi kita memiliki banyak ahli psikolog anak, ya, terus juga ada ahli agama, ahli sosial, ahli budaya. Ya, ini harus ada landasannya lah sebelum kita memutuskan angka-angka tersebut. Diketahui sebelum Indonesia, Australia sudah menerapkan aturan serupa. Negeri kanguru itu membatasi umur pengguna medsos minimal 16 tahun. Verifikasinya pun harus dilakukan dengan teknologi biometrik. Di Norwegia, batasan usia minimal pengguna medsos adalah 13 tahun. Meski belakangan, mereka berencana menaikkan batas usia menjadi 15 tahun, sama seperti aturan yang ada di Perancis. Tim Liputan, Metro TV. Nah, itu tadi informasinya. Sekarang saya akan ajak teman-teman saya untuk berdiskusi terkait dengan isu ini. Nah, sekarang kita yang standar dulu, kita appetizer dulu ya pertanyaannya ya. Boleh. Kalau Viani menggunakan media sosial apa aja nih yang ada di HP-nya? Sosial media ini yang paling sering digunakan itu TikTok sama Instagram. TikTok sama Instagram. Tuh. Biasanya sehari berapa lama tuh kalau berselancar di medsos? Lumayan sering ya, mungkin bisa dikatakan 5-6 jam. Kalau Kakak Bona biasanya medsos pakai apa aja? Biasanya sehari berapa lama tuh? Sama, berselancar? lebih ke Instagram sama TikTok. Cuma karena memang kita orang lama kan, jadi mainnya masih ada connect ke Facebook. Ada ke Facebook. Ini ada kelompok usia juga di sini yang main di Facebook. Iya, media sosial kan begitu. Iya. Kalau Kakak Yewen biasanya main apa aja nih? Instagram sama TikTok. Instagram sama TikTok sama juga. Sehari berapa tuh? Sehari berapa ya?
7 jam lah. 7 jam? Wah, 7 jam. lama juga ya. Biasanya nyari apa aja sih Kakak Yewen? Ini aja bahan-bahan untuk materi stand up, kadang juga untuk reaction video-video yang lucu-lucu. Kalau Kakak Bona biasanya nyari apa? Khususnya mungkin di Facebook nih, nyari apa aja biasanya? Karena kebetulan saya juga orang entertainment, jadi saya lebih spesifik ke bidang entertainment di dunia tarik suara. Jadi nyanyi, musik, saya lihat banyak pengen tahu gitu, nggak anti mainstream ya. Kalau Vianney biasanya nyari apa aja? Konten kecantikan mungkin? Iya, kebanyakan mungkin dari beauty, lifestyle, fashion, sama mungkin lebih kepada kafe-kafe. Makin sekarang kan ini makin masif penggunaan media sosial, bahkan udah lintas umur anak-anak sampai orang dewasa atau orang tua juga menggunakan media sosial. Kalau melihat konten medsos hari ini seperti apa? Banyak sekali konten ya, mau cari apa aja sebenarnya kan sudah ada di sosial media, tapi balik lagi kepada individu masing-masing menanggapi dari konten tersebut seperti apa. Saya yakin pasti ada dari setiap hal, pasti ada negatif dan juga ada positif ya, tergantung balik lagi dari diri masing-masing orang menanggapinya seperti apa. Kalau Kakak Bona, banyak positif atau negatifnya media sosial sekarang? Balik lagi sih itu dari kita masing-masing kan. Sebetulnya media sosial membantu banget untuk promosi. Jadi dulu kan, kalau zaman dulu kita mau promosi itu harus mengeluarkan ada nilai ya, ada yang harus kita bayar untuk promosi. Dengan adanya medsos ini ya kita lebih terbuka, siapapun bisa. Tapi kalau negatifnya ya kita nggak kebendung aja, karena banyak konten-konten yang kita tahu sendiri lah, banyak konten yang sudah menjurus ke hal-hal yang lebih berkonotasi negatif gitu kan. Dan pengguna medsos ini kan anak kecil kan banyak banget dibanding mungkin kalau kita kasih perbandingan antara anak kecil dan orang tua, lebih banyak anak kecil yang main medsos ini. Kalau Kak Yewen, biasanya negatifnya apa sih kalau di media sosial yang ditemui sehari-hari? Ini boleh sambil makan ya kita sambil makan. Saya tadi sudah makan sampai habis ini. Oke, biasanya negatifnya apa Kak Yewen kalau yang ditemui? Kalau saya melihat media sosial ini terutama satu, kita bicara positifnya adalah sangat membantu lah. Jadi kita tidak perlu ke Jakarta untuk orang Jakarta tahu, tapi dengan media sosial orang Jakarta bisa tahu kita di mana, kita punya konten seperti apa dan lain-lain. Nah, yang menjadi negatifnya adalah di media sosial ini kadang-kadang tidak dibatasi, sehingga semua orang tuh akses untuk memberitakan sesuatu yang baik, bahkan tidak baik juga, dan sesuatu yang kalau dia berada di media sosial itu dia akan memiliki rekam jejak dan itu dia akan bertahan lama begitu. Nah, dan kalau kita bicara hal negatif yang visualisasinya bagus, itu dia tidak bisa hilang dari pikiran orang. Apalagi anak-anak range di bawah 12 tahun tuh, itu rasa penasaran mereka bakal tinggi begitu. Jadi pasti mereka ingin gali terus. Karena sesuatu dia rekam dalam bentuk visualisasi, bentuk gambar, dalam bentuk video dan lain-lain begitu. Sehingga kalau mau lihat orang menggunakan media sosial ya perlu ada literasi lah menurut saya begitu. Kita ke main course-nya sekarang. Kalau ada wacana untuk pembatasan khususnya untuk anak-anak, setuju atau tidak Kakak Yewen? Kalau saya setuju. Intinya formulanya. Jadi saya setuju tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama tuh formulanya. Nah, kita kan di Indonesia ini kan ada 9 tahun tuh. 9 tahun. Nah, menurut saya tuh ya langkah-langkahnya itu bisa dimulai dari yang pendidikan ini, literasi digital tadi menurut saya begitu. Sehingga apa yang kita lakukan pembatasan ini benar-benar berdampak begitu. Misalnya kita batasi masyarakatnya tapi platformnya dibiarkan ya sama saja. Ini Kakak Bona tadi kita cerita punya anak juga gitu ya. Setuju dong kalau ada pembatasan nih? Ya setuju, saya setuju. Kalau tadi dikatakan harus ada formula yang jelas. Kira-kira formula yang jelas seperti apa Kakak Bona? Kalau menurut saya sih memang harus ada kebijakan, ini kan kebijakan pemerintah sebetulnya. Jadi semua akses situs, ada website dan apa itu harus ada, selain kita pakai VPN ya. Itu bisa masuk, itu harus ada izinnya menurut saya begitu. Jadi itu harus ada sinergi antara pemerintah yang punya keputusan, kemudian aparat kepolisian atau yang terkait, mereka yang harus menjaga, itu kan ada hukumnya semuanya. Terus kemudian harus dengan yang punya platform. Jadi mereka bertiga ini harus ada keputusan. Itu sebalik lagi kalau saya punya anak kan, jadi kita nggak bisa batasi itu. Kadang-kadang kita 1 kali 24 jam nggak mungkin bisa berada sama mereka di samping mereka kan, nggak bisa direct mereka bagaimana nih. Cocok nggak kalau kita pikirkan kebijakan ini sekarang di Indonesia?
Kalau menurut saya cocok nggak cocok harus cocok. Karena itu suatu hal yang buat kita menjadi itu edukasi ya. Tadi merasakan sendiri ada dampak negatifnya. Kalau untuk anak-anak nih, penting nggak sih kalau ini dibatasi? Oke, Kalau Mas, menurut silakan saya, ya. kalau menurut saya penting sih untuk dibatasi. Cuman mungkin harus tetap dilihat dulu ya, mungkin bisa dilakukan uji coba terlebih dahulu. Oke, kayak harapannya dengan adanya wacana ini seperti apa nih harapannya? Dan kalau memang keputusannya itu baik untuk kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pelaku media sosial, dan terutama buat menyelamatkan generasi kita berikutnya, saya rasa kita harus sebagai masyarakat yang kooperatif. Gini, saya mau tambah satu lagi. Ya, di barat kan udah ada pembatasan kayak di Amerika, terus di mana-mana kan udah mereka budaya barat saja sudah begitu. Bisa, apalagi kita budaya yang timur gitu loh. Jadi saya rasa pemerintah jago kok untuk mengatasi hal-hal semacam ini. Oke, kita tunggu jembatannya akan ada aturan pemerintah sebelum nanti masuk ke undang-undang dan tentunya kita masih menunggu ini rancangannya akan seperti apa dan apa saja yang akan diatur. Betul. Oke, terima kasih teman-teman sudah Terima kasih Mas Adi. Santap siang pada hari ini dengan diskusi yang diharapkan ini juga bisa didengar begitu ya sehingga nanti ini bisa menjadi satu regulasi yang benar-benar bermanfaat apalagi Kakak Bona sebagai orang tua sangat menanti Jangan ini orang tua dong, masih muda nih. orang yang memiliki anak gitu. Yang lebih senior. Yang lebih senior gitu sangat menanti. Tadi diskusi kita pemirsa, saya Anwar Fari pamit, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.